Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Devaliandri, Gus. Di sini saya juga menjabat sebagai Ketua PAC IPNU Kecamatan Magetan. Ingin bertanya, bagaimana cara kita mengistiqomahkan menjadi pemimpin dan kedepannya tidak berharap yang neko-neko dari jabatan ini. Terima kasih. Panggilannya Mas siapa? Arta. Mas Arta. Artane nggih kathah menurut Mas Arta nggih. Amin. Pangestune mawon. Mas Arta, terima kasih atas pertanyaannya dan monggo katur kebuatan Gus Kausar. Awakmu jare aku mangan gak enak ya awakmu. Endi sing takoki? Wah, pertanyaanmu apa? Istiqomah jadi pemimpin. Nah, aku kurang tahu jadi pejabat. Sesuk gak nyalon bupati aku. Gini Mas. Istiqomah. Istiqomah itu adalah satu tahapan atau satu tingkatan yang sangat ngeri dalam Islam. Orang baik itu biasa, tapi terus baik itu beratnya minta ampun. Makanya menjadi orang yang luar biasa. Orang pengen baik itu biasa, tapi kemudian mengambil sikap terus baik itu benar-benar butuh ujian. Maka para ulama kita kemudian mengatakan ahsin niyatak yuhsinillahu halak. Dari awal sebelum kita melangkah sebagai pemimpin, tolong niatnya diperbaiki. Insya Allah dalam proses perjalanannya Allah akan menata itu semua. Nah, kalau bagaimana kalau sudah menjabat tidak neko-neko? Pak, neko-neko itu gawan bayi ini menungso. Enggak harus pejabat. Sama gak duwe tonggo sing duduk pejabat biyen biasa-biasa ae, bahasan rodok sugih titik terus polahe ra karuan, gak tau duwe we. Biasa. Mergo innal insan khuliqa halu'a. Gawan bayine awake dhewe itu punya gawan bayi itu apa ya bahasa Indonesia? Bawaan orok. Bawaan orok kita itu memang dari awal itu banyak karakter-karakter yang tidak menarik. Itu bawaan bayi. Bawaan orok. Di antara maknanya halu itu adalah syarahatin nafsi. Syarahatin nafsi. Wa akhdhima laisa fiha haqq alaihi. Kiri. Bawaan orok kita iku ono satu karakter sing rodok ketemplean setan. Tapi itu menjadi bawaan kita. Jenenge syarahatin nafsi. Kalau bahasa Jawanya drembo. Kalau bahasa Indonesianya apa ya drembo itu? Kal akil alladzi la yashba. Kayak orang makan tapi tidak pernah kenyang. Itu apa namanya? Oh, rakus. Rakus. Dia sudah punya semuanya, dia sudah mendapatkan semuanya, tapi perasaan kayak koyoke urung kabeh. Kayaknya masih ada yang lebih. Itu ada. Maka kembali lagi, fasahihin niyata qoblal amal wa'ti biha makrunatan bil awal. Dari awal tolong ditata niatnya. Wa intadum hatta balaghtal akhirah. Kalau niatan baik ini benar-benar menjadi satu langkah pengabdian sampeyan, hustas sawab kamilan fil akhirah. Insyaallah kamu akan selamat sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niat dulu Pak yang perlu ditata itu. Dan moga-moga kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya terus mangan jagung ojo ganggu ya awakmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus, Mas Arta, dan juga buat kita semuanya juga bisa terjawab dan ini bisa menjadi bekal yang pastinya bisa membawa kita bila mana diamanahi menjadi seorang pemimpin ya, menjadi baik dan terus menjadi baik insya Allah, istiqomah, amin, Allahumma amin. Mohon izin, masih ada kesempatan, kami persilahkan gantian untuk yang jamaah putri nggih, Ibu wonten ingkang. Nah, disilakan berdiri Ibu. Masya Allah luar biasa. Dengan Ibu siapa? Dari mana bisa dikenalkan dulu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Tuti dari Muslimat NU Magetan. Saya tanya Gus, kalau saya milih pemimpin, baik dari RT, RW, lurah, atau bupati, sampai presiden. Kemudian yang saya pilih itu zalim, yang saya pilih itu berbuat salah, sehingga merugikan semuanya. Saya yang milih itu, saya nyoblos, dosa mboten Gus, derek dosa mboten Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sapa maksudnya? Bu Tuti. Bu Tuti. Napa nih Bu Nani jenengan? Umate, oke. Selama jenengan milih Bu Nani, pasti ini jagomu biar Bu Nani itu tuh. Selama jenengan milih apa yang jenengan pilih, itu karena sudut pandang husnudon, kebaikan yang panjenengan tangkap. Artinya orang itu kan hakam nabi doa ya. Wallahu ta'ala yatawalla bisarair. Apakah Pak Wakil Ketua ini baik atau tidak? Menurut saya, ya kalau melihat hari ini detik ini ya baik. Bahwa wallahu yatawalla bisarair. Apa yang ada di hatinya, rencana-rencana yang ada dalam benaknya, wallahu a'lam mboten ngertos, dan itu bukan tanggung jawab kita. Kalau ternyata setelah kita pilih beliaunya baik, beliaunya dapat pahala, jenengan dapat pahala, dan jenengan wajib syukur. Kalau ternyata beliaunya bles, sekali lagi nggih, mboten krono amplop nih. Jenengan milih karena kebaikan yang jenengan tangkap kala itu akan beliau. Sekali lagi jenengan milih bukan karena serangan sebelum fajar, apalagi setelah fajar. Maka kalau beliaunya buruk, jenengan tidak masalah, karena itu ijtihad panjenengan. Beliaunya dapat dosa, jenengan wajib sabar. Panjen ngono, jenengan tetap pahala, karena itu adalah ijtihad dan daya tangkap jenengan. Yang kala itu melihat poster-poster, wah Pak Wakil Ketua kok ganteng, apik wong, was, lek wong ganteng berarti yo kelakuannya yo ganteng. Oke, kita coblos, ternyata meleset. Maka yang dosa beliau, jenengan tetap dapat pahala. Pokok budale mboten kanten amplop lho nggih. Oke, sip. Ya kira-kira begitu. Pun lah, ngoten nggih. Nggih, Gus. Baik. Aku melu milih. Cekap nggih Bu Tuti, jawabannya berarti kita cukup bersabar kalau misalnya pilihan kita belum tepat, ngaten nggih. Gini, jangan bahasa cukup, ini perintah. Oh, ngoten. Iya, ini memang perintah agama ngoten niku. Agama tidak pernah perintahkan kita untuk demo loh, Pak. Karena makanya nggak ono kiai sing ngolehne santri ini demo nggak ono. Kok sampai ono? Itu berarti saking kebacut DPR. Nggak bener loh. Boleh saya minta tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya. Gus setunggal malih angsal mereka. Ngapunten kula saking wingking mereka kanten matur. Satu lagi nggih, monggo disilahkan kesempatan satu lagi. Putra napa putri, monggo saged disilahkan. Ibu-ibu malih? Oh ngoten, monggo disilahkan. Mohon izin berkenan berdiri Ibu. Monggo disilahkan dikenalkan dengan siapa dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Adisti Nur Syamsu. Saya ibu rumah tangga yang berdomisili di Jalan Salak ini, J. Gus, yang ingin saya tanyakan adalah ketika kami ini hanya ibu rumah tangga, akan tetapi ada kezoliman yang kami lihat, akan tetapi kami tidak bisa bersuara, kami tidak bisa berdemo, dan hanya mampu berdoa. Apakah itu sudah cukup, Gus? Karena dalam hati kami juga ingin berjuang menyuarakan ketika misalnya ada ketidakadilan yang kami lihat. Akan tetapi kami tidak mampu. Itu bagaimana ya, Gus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa tadi namanya? Ibu Adisti. Ibu Adisti. Dian Adisti. Monggo Gus, ketika ada kezoliman dan ketidakadilan, tapi wanita
tidak mampu untuk bersuara, seperti itu pertanyaannya di Ibu Adisti. Sebetulnya untuk nasihat li'aimatil muslimin. Tadi kan saya pada waktu masih tadi itu ngaji itu, saya kan hanya ngomong nasihat li'aimatil muslimin untuk masyarakat. Bagaimana para pejabat untuk masyarakat. Sebetulnya sebelumnya itu ada li'aimatil muslimin. Bagaimana cara kita masyarakat untuk kemudian peduli akan para pemimpin. Maka masing-masing dari kita itu memiliki kapasitasnya sendiri-sendiri. Mohon maaf, itulah kenapa para ulama kita akan selalu mengupayakan memastikan jalur komunikasi dengan para pejabat itu jalan, supaya ada at-tazkir, ada sarana mengingatkan bilutfin, dengan cara yang benar, dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Ada nasihat-nasihat lembut dari para sesepuh untuk beliau-beliau para pejabat. Tapi tidak semua punya kapasitas itu. Maka secara umum perintah para ulama untuk kita, para rakyat, untuk masyarakat adalah memastikan satu, kita benar-benar memiliki satu keseriusan ketika pemilihan. Oh iya itu, ketika memilih di awal dan kemudian terus tidak lelah-lelahnya kita mendoakan dan selalu mendukung hal-hal baik yang beliau lakukan. Kalau ada zalimnya, mungkin kita kena dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang masa di mana umat saya itu yafiruna minal ulama. Kita ini sebagai umat terlalu jauh dari petunjuk para ulama. Fayabtalihimullahu ta'ala bisalasi baliyan. Maka ketika kita terlalu jauh dengan beliau-beliau yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan 3 cobaan. Turfa'ul barakah fi rizqihim. Usaha kita, kerja kita ada uangnya tapi bukan merupakan rezeki yang berkah. Yusallitullahu alaihim sultanan dolima. Yang kedua, kita akan diberi pejabat-pejabat yang tidak sesuai harapan kita. Artinya apa? Kata Allah dalam sebuah hadits qudsi mengatakan, kulubul muluk biyadi. Salah. Kulubul muluk biyadi. Semua otak, semua pikiran para pejabat itu ada di tangan saya. Faman ata'ani ja'altuhum alaihi ni'mah wa man asani ja'altuhum alaihi niqmah. Kalau kita sebagai masyarakat memiliki satu ketaatan, artinya kita membangun pribadi kita menjadi pribadi yang baik, insya Allah para pejabat akan dijadikan nikmat buat kita semua. Tapi kalau kita sebagai masyarakat terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, terlalu jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka pejabat hanya akan menjadi siksaan bagi kita. Fala tashghalu qulubakum bisabbil muluk, fala tashghalu qulubakum bisabbil muluk. Ini kata Allah. Kamu jangan sibuk-sibuk mencaci maki para pejabat. Walakin tubu ilayya u'attifhum alaikum. Kamu tidak perlu terlalu sibuk mencemooh mereka, kamu kembali ke saya. Yang menggerakkan hatinya mereka semua itu saya. Al-Khaliq lil huda wa dhalal ana. Yang menciptakan kesesatan, kebaikan dalam hati mereka semua itu saya. Walakin tubu ilayya u'attifhum alaikum. Kamu kembali ke saya. Nanti mereka akan saya kasih taktif dalam hatinya. Taktif itu apa? Sebuah kasih sayang yang hanya dimiliki oleh seorang ibu terhadap anaknya, bukan bapak. Ibu itu beda, kami bapak-bapak ibu beda. Kasih sayang seorang ibu terhadap. Jadi kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita sudah niat dari awal mendukung itu dengan baik, bukan karena amplop tadi itu. Yang kita dukung ya insya Allah baik. Dalam prosesnya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu kasih sayang kepada beliau-beliau, kepada kita masyarakatnya. Walakin tubu ilayya u'attifhum alaikum. Yang paling penting itulah. Artinya semua sesuai kapasitasnya. Kalau kapasitas kita yang berdoa, kapasitas kita matur, kapasitas kita ndawi. Kapasitas kita lobby. Kira-kira ngono lho Pak, maksudku. Semuanya menyesuaikan. Ono, kalau kita ngoten. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian video pengajian Gus Kausar dalam sesi tanya jawab dalam rangka live haul ke-77 Gubernur Suryo dalam tema melanjutkan semangat nasionalisme dan perjuangan Gubernur Suryo pada hari Selasa tanggal 18 November 2025
dan disiarkan secara langsung oleh Kominfo Kabupaten Magetan. Semoga apa yang disampaikan di depan tadi bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menambahkan ilmu yang bermanfaat yang kelak berguna di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di depan tadi adalah sesi tanya jawab yang sebagian besar menanyakan seorang pejabat yang dipilih rakyat. Tetapi ketika mereka sudah berada pada yang diinginkan, ternyata mereka zalim kepada yang memilihnya. Dan secara lugas dan tegas Gus Kausar menjawab di depan tadi. Semoga pejabat-pejabat dan wakil rakyat di Republik ini mengemban tugas dengan amanah dan benar-benar memperjuangkan nasib kita sebagai rakyat yang mereka wakili. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga wakil-wakil atau pejabat yang tidak amanah dalam menjalankan tugas, semoga segera sadar dan eling bahwa tugas yang diemban kepada mereka kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.